Kerabat dengar Radio Suara Banjar Rahimakumullah. Berikutnya argumen tekstual moderasi beragama berdasarkan sunnah Nabi. Dalam Piagam Madinah atau Madinah Charter 622 Masehi adalah fakta sejarah. Piagam Madinah ini dibuat oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Biasa dikenal juga dengan Mitsakul Madinah atau Sahifah Madinah atau Dusturul Madinah. Pada saat itu, komposisi jumlah penduduk Madinah 1.500 orang umat Islam, 4.000 orang umat Yahudi, dan 4.500 orang penyembah berhala. Adapun intisari Piagam Madinah. Pertama, penegasan tentang persatuan. Piagam Madinah mengikat seluruh penduduk Madinah dari berbagai agama, suku, ras, dan golongan dalam asas persatuan, dan serta berhasil mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang selama 120 tahun saling bertikai dan saling bunuh. Pasal 1. Kedua, tentang persamaan kemanusiaan. Semua kelompok memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya dengan segala hak dan kewajibannya. Pasal 2-10. Ketiga, tentang prinsip tolong-menolong. Tidak dibenarkan memberatkan dan membebani kelompok lain. Pasal 11. Yang keempat, tentang toleransi. Masing-masing bebas beribadah sesuai keyakinannya. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam atau agama lain. Pasal 25. Yang kelima, tentang asas keadilan. Hukum ditegakkan dengan adil tanpa tebang pilih. Pasal 36. Yang keenam, tentang keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Masing-masing yang terikat dengan Piagam Madinah serta saling menjaga antara satu dengan yang lain. Harus saling menjaga antara satu dengan yang lain dan tidak boleh ada yang berkhianat. Pasal 44. Ketujuh, tentang musyawarah. Bahwa segala persoalan diselesaikan secara musyawarah dengan mengacu kepada kesepakatan dalam Piagam Madinah, yaitu persamaan, tolong-menolong, toleransi, keadilan, keamanan, dan ketertiban umum. Pasal 42. Oleh karena itu dapat dibuat kesimpulan bahwa Piagam Madinah membangun keharmonisan antara umat seagama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemimpin atau pemerintah. Kerabat dengar Radio Suara Banjar Rahimakumullah. Dari petunjuk dan ajaran kitab-kitab suci agama-agama di atas, dan juga terutama dan termasuk nilai-nilai Piagam Madinah, kemudian dimasukkan, diadaptasi, dikolaborasi, dan direformulasi, sehingga menjadi rumusan moderasi agama beragama sebagai berikut. Karakteristik moderat dan tidak moderat. Moderat, tidak mengganggu orang lain dalam pelaksanaan agama. Adanya sikap inklusif terbuka, tidak eksklusif tertutup. Dalam konteks selaku berbangsa dan diorientasikan pada Pancasila. Tidak moderat, mengganggu orang lain dalam pelaksanaan agama, bersaing antara agama, penyegelan rumah ibadah di luar hukum, atau saling mengganggu dalam beragama. Adapun subjek moderasi beragama, yaitu diri sendiri, orang lain, dalam hal ini keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, negara. Yang keempat adalah kebudayaan, kultur, dan tradisi. Adapun karakter moderasi beragama adalah yang disebut dengan tawassut atau moderasi. Yang kedua yang disebut dengan tawazun atau keseimbangan. Yang ketiga disebut dengan tasamuh atau toleransi.
Yang keempat yang disebut dengan ta'adul atau keadilan. Kemudian indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yaitu mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, mengakui Pancasila, dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, adanya sikap toleran. Yang ketiga, adanya sikap anti kekerasan. Yang keempat, adanya sikap menghormati tradisi. Kemudian sikap etiko-teologis, moderasi beragama dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah pengakuan sikap keimanan bahwa pencipta semua manusia dan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, pengakuan sikap keberagaman manusia. Itu adalah keniscayaan dan ketentuan atau takdir Allah. Yang ketiga, sikap ta'aruf atau saling kenal mengenal dan mengakui eksistensi sebagai konsekuensi logis. Yang keempat, sikap tafahum atau saling memahami dengan sebagai keharusan yang semestinya memang demikian. Yang kelima, sikap tasamuh atau saling bertoleransi sebagai bentuk keterbukaan. Yang keenam, sikap menghindari klaim kebenaran eksklusif sebagai tindakan antisipatif. Yang ketujuh, sikap ta'adul atau saling berbuat adil sebagai sikap protektif. Yang kedelapan, sikap ta'awun atau saling tolong menolong sebagai sikap konstruktif atau membangun. Kesembilan, sikap bina as-saqafah, membangun peradaban keindonesiaan. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Dapat disimpulkan bahwa moderat dalam beragama adalah dalam diri kita dicirikan dengan adanya ciri atau kunci sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan kemanusiaan, yaitu kesamaan derajat sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, adanya kemaslahatan umum, yaitu lebih memilih menghindarkan mudarat demi kebaikan dan kepentingan bersama orang banyak. Yang ketiga, adil, yaitu tidak pandang bulu, termasuk yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, berimbang, yaitu tidak berat sebelah, proporsional. Yang kelima, taat konstitusi, yaitu taat hukum peraturan yang dibuat bersama atau undang-undang negara. Yang keenam, komitmen kebangsaan, yaitu kesepakatan berbangsa, bertanah air sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, menjalankan atau bersikap toleransi, yaitu kebebasan dalam menjalankan ketaatan agama, hormat menghormati, tidak menghalangi siapapun dalam menjalankan ajaran dan keyakinan agama. Yang kedelapan, anti kekerasan, yaitu selalu mengutamakan musyawarah dalam mengatasi masalah, tidak main hakim sendiri. Yang kesembilan, penghormatan kepada tradisi, yaitu menghormati adat istiadat, adab, dan kearifan lokal. Yang semuanya itu tercermin dalam cara pandang, sikap, dan perilaku beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Dari sini jelas, moderasi beragama tidak mempersamakan ajaran agama atau ritual ibadah agama yang merupakan masuk ranah keimanan, atau mereduksinya atau melemahkannya, tetapi malah bagaimana seharusnya orang yang mengimani agamanya
semestinya taat dan teguh dalam menjalankan keyakinannya, tanpa dicampuri atau mencampuri keyakinan agama orang lain. Dia bersikap toleran terhadap intern seagamanya, ekstern umat agama lain, dan sikap taat dan tunduk terhadap pemimpin atau negara. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sehingga terbangun keharmonisan antara umat seagama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemimpin atau negara atau pemerintah. Kerabat dengar Radio Suara Banjar, rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bersama dapat melaksanakannya. Untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua, yang terbaik menurut Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya mujibas sa'irin. Kekurangannya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, khilaf dan keliru datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.